Halo, rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya rahmat serta kesehatan bagi kita semua, bagi siapa saja. Saya Ade Kusuma-Wijaya dari Inspektorat Kabupaten Sragen akan memberikan penyuluhan mengenai pengisian pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara, khususnya di Kabupaten Sragen, dengan tujuan agar semua para ASN dapat mengisinya tanpa terkendala apapun. Oke, kita mulai saja. Untuk tahap-tahapnya akan saya presentasikan. Laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Ini dari Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 1 tahun 2015 dan Perbuk Sragen nomor 52 tahun 2015. Mungkin dari para ASN sudah memahami apa itu LHK-ASN. Bagi yang belum, mungkin bisa menyimak apa yang saya jelaskan di sini. Latar belakang untuk pelaporan LHK-ASN ini itu terdiri dari pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Segala sesuatu mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sangat-sangat ditentang. Justru kita membuat pelaporan ini agar itu tidak terjadi. Untuk yang kedua, pencegahan penyalahgunaan wewenang bagi para ASN. Ini paling sering juga terjadi, karena kebanyakan para ASN itu menggunakan wewenangnya untuk kepentingannya sendiri, untuk kekayaannya sendiri. Maka kita pergunakanlah pelaporan ini untuk mencegahnya. Latar belakang selanjutnya yaitu bentuk transparansi aparatur sipil negara. Sebagai ASN, baik itu di pusat maupun di daerah, kita tetap harus transparan demi untuk tetap berpegang teguh agar tidak korupsi, kolusi maupun nepotisme. Selain dari tiga tersebut, fungsi pengisian pelaporan LHK-ASN ini ialah untuk penguatan integritas aparatur, di mana integritas itu terdiri dari 9 integritas, baik itu integritas jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil. Itu kita harus berpedoman terhadap itu. Oke, next. Dasar hukum di sini ada 10 untuk pengisian LHK-ASN ini berdasarkan dasar hukum ada 10 ini. Mungkin kita untuk membahas satu persatu mungkin kita butuh waktu yang sangat-sangat panjang. Mungkin rekan-rekan semua bisa membacanya, mencari juga bisa. Ini sangkut pautnya mengenai pelaporan, yang tujuannya hanya untuk mencegah korupsi. Muatan surat edaran nomor 1 tahun 2015 itu isinya menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN. Yang kedua, menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHK-ASN. Selanjutnya, menggunakan formulir LHK-ASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini. Keempat, menugaskan APIP
daerah untuk mengelola LHK ASN. Kelima, peninjauan kembali golongan atau pangkat dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini. Yang terakhir, sanksi bagi pegawai di lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan. Di sini biasanya menurunkan itu biasanya bupati. Itu ada ketentuannya, ada surat edarannya juga. Oke. Ini perbedaan antara LHKPN dan LHKSN. Untuk sementara, saat ini saya akan menjelaskan cara pengisian LHKSN. Mungkin di sesi berikutnya, di lain waktu, saya akan menjelaskan cara pelaporan LHKPN. Di mana perbedaannya di sini sudah dijelaskan di dalam tabel, baik itu subjek, tujuan penyampaian, pengelolaan, lampiran bukti, waktu penyampaian, di mana LHKPN itu khusus untuk pejabat negara, eselon 4 ke atas. Untuk LHKSN itu seluruh ASN selain yang wajib LHKPN. Untuk tujuan penyampaian itu ditujukan kepada KPK, itu LHKPN. LHKSN itu pimpinan organisasi melalui APIP. APIP kita sendiri di kabupaten itu inspektorat. Untuk pengelolaannya itu yang mengelola segala pelaporan itu LHKPN itu KPK. LHKSN sendiri itu oleh APIP atau inspektorat daerah. Untuk lampiran bukti LHKPN sangat diperlukan. Seperti contoh, itu uang tunai, kas tunai. Itu biasanya nanti di print out, dikirimkan ke kantor KPK. LHKSN itu tidak wajib melampirkan bukti. Waktu penyampaian itu 2 bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan ataupun pensiun. Untuk LHKSN 1 bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan atau pensiun. Itu tetap dilaporkan, karena kenapa? Pelaporan terakhir itu 2 bulan setelah atau sesudah menjabat. Ini tadi perbedaan antara LHKPN dan LHKSN. Sekarang kita lanjut untuk definisi. Definisi LHKSN sendiri. Dokumen penyampaian harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara. Di mana segala bentuk dokumen, baik itu sertifikat tanah, buku tabungan, kendaraan, harta bergerak maupun tidak bergerak, itu nanti tetap dimasukkan. Ini selanjutnya untuk definisi LHK ASN. Ini diartikan, kita buka secara garis besarnya itu daftar seluruh harta kekayaan ataupun aparatur sipil negara beserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan. Di mana anak selama masih dalam KK, belum menikah, atau dalam masih tanggungannya orang tua, itu tetap masuk ke dalam pelaporan LHKSN. Ini definisi lainnya yang dituangkan dalam formulir LHKSN yang telah ditetapkan Menpan RB. Itu ada contohnya. Jadinya itu formulir tersebut bisa diisi secara manual. Baru dituangkanlah, diinput ke dalam aplikasi online yang bernama Siharka. Ntar saya buka contohnya. Ini di depannya rekan-rekan ini merupakan formulir pengisian. Ini formulir pengisian secara manual. Di mana kalau pengisian pelaporan secara online itu kalau kita menyiapkan datanya itu agak ribet sedikit. Kita harus menulisnya. Satu persatu dulu kita buka, kita masukkan sini. Mulai dari harta tidak bergerak sampai pengisiannya tuh sampai data anak. Ini untuk pelaporan. Ini untuk data ASN sendiri. Yang ini pernyataan bahwa benar yang diisi itu ialah tidak mengada-ngada. Dan segala kesalahan atau perubahan itu sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila
Di sini ada poin ketiga. Di sini kita pertegas. Apabila di kemudian hari ada perubahan harta kekayaan saya dan keluarga saya, maka saya wajib melaporkan terus perubahan tersebut sesuai ketentuan berlaku dan peraturan yang berlaku. Yang paling sering lupa itu di poin ketiga. Jadi kita terkadang sudah sekali mengisi, tapi untuk tahun berikutnya tidak pernah mengisi, tidak pernah mengupdate, itu kadang sering lupanya di situ. Jadinya kita tetap harus memiliki integritas yang tinggi. Tetap selalu kita mengisi, disiplin maupun jujur. Ini contoh formulir manualnya. Itu. Nah, ini kita dari sekian banyak tersebut, kita bisa menyimpulkan apa yang kita miliki selama ini adalah dibiayai oleh negara. Kita hanya memberikan segala integritas kita kepada negara. Kita sudah menerima apa hak kita, berupa apa? Gaji. Maupun pendapatan lainnya, baik itu profesi ataupun pendapatan lainnya. Tapi kewajiban kita apa? Inilah kewajiban kita melaporkan harta kekayaan kita. Baik itu melalui aplikasi. Itu kewajiban kita. Enggak semata-mata kita menerima gaji buta. Tapi kewajiban kita tidak pernah dilaksanakan. Kan tidak seimbang atau tidak sinkron. Nah, itulah kita sebagai ASN, kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri. Segala korupsi itu berawal dari kita sendiri, dari individu kita sendiri. Makanya kita sebagai ASN, kita harus bisa menjaga integritas kita sangat-sangat disiplin, baik itu pelaporan, baik itu tanggung jawab, kejujuran, maupun peduli, sederhana, kerja keras, itu tetap kita laksanakan. Oke, mungkin rekan-rekan cukup sekian paparan saya, penyuluhan atau sosialisasi saya mengenai cara pengisian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dan dapat dimengerti sama saudara-saudara semua. Saya harap rekan-rekan semua bisa menjadi panutan bagi ASN-ASN lainnya. Ya, mungkin cukup sekian. Saya hanya bisa menutup paparan saya ini hanya dengan pantun. Pantunnya, pergi ke kota Tuban, buat beli sambal terasi. Mantan sudah masuk pelaminan, kenapa kamu masih saja korupsi? Sekian saya ucapkan, terima kasih. Semoga kita tetap teguh dan jujur itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.